Anda kembali bersama kami dalam spesial segmen Financial Forum CNBC Indonesia. Dan pemirsa, kini akan kami lanjutkan kembali diskusi bersama dengan financial expert CNBC Indonesia, Ai Ahmad Hidayah. Mas Ai, kita lanjutkan kembali diskusi kita yang sebetulnya menjadi tantangan utama ya bagi generasi milenial, Gen Z dan juga lain sebagainya adalah kebocoran-kebocoran tipis nih ya. Apalagi kan kita kalau misalnya melakukan pembayaran itu kan sekarang nggak cuman melalui scan-scan kris aja gitu kan, melalui aplikasi super app dari perbankan, tapi juga bisa melalui dompet-dompet digital gitu kan. Dan kadang-kadang tuh kalau ngisi dompet digital bisa ngisi di dompet digital A sekian, B sekian, C sekian, udah gitu susah nge-tracknya gitu ya. Nah, tips and trick apa yang Mas Ai bisa bagikan agar kebocoran-kebocoran halus ini bisa diminimalisir? Iya, jadi dengan adanya super apps itu kita bisa trace nih kira-kira dalam sebulan kita isi untuk e-wallet tuh berapa banyak sih gitu ya. Terus nanti bisa kita lihat gitu ya, dari setiap bulan itu meningkat, menurun, stagnan atau seperti apa gitu ya. Kalau misalkan meningkat kan kita bisa ada warningnya, oh ternyata gue tiap bulan naik nih ngisi e-wallet nih, berarti konsumsi gue meningkat nih gitu kan. Ini kan bisa kita trace dan kita bisa jadi warning gitu ya untuk kita tidak menjadi lebih konsumtif lagi. Nah, ini kan satu hal yang memudahkan buat kita untuk memanage keuangan kita, terutama untuk spending kita gitu ya. Kadang-kadang kita kan repot ya kalau harus cek satu-satu walletnya. Kadang-kadang satu orang punya beberapa wallet kan. Kayak Iva mungkin punya 2 atau 3 wallet gitu kan. Kalau dicek satu-satu kan repot gitu. Tapi kalau misalkan dari super apps, kita bisa cek, oh transfer ke wallet A udah segini nih. Ke B udah segini, ke C, oh totalnya udah segini, wah gede juga ya gitu, dibanding bulan lalu kok lebih besar ya, berarti harus ada yang dikurangin gitu. Jadi kita nggak harus ngecek satu persatu ke wallet yang bersangkutan gitu. Apalagi kalau di e-wallet tuh biasanya kecil-kecil tuh kecil-kecil tapi sering 10.000, gitu. 20.000. Iya betul gitu. Jadi memang sangat memudahkan lah dengan di era digital seperti sekarang gitu ya, dengan super apps dari perbankan. Kita nggak perlu lagi ganti-ganti aplikasi untuk ngecek satu dan kebutuhan keuangan lainnya gitu. Oke, tapi menurut Mas Ai sendiri kira-kira fitur-fitur apa saja di super apps perbankan ini yang mungkin bisa lebih bagus lagi ataupun mungkin diadakan di super apps tersebut biar masyarakat ini ya udah nggunainnya super apps saja, nggak usah ke e-wallet tadi gitu. Ya di era seperti sekarang ini memang untuk super apps terutama perbankan gitu ya, kayak contoh tadi Wonder gitu, itu udah sangat lengkap banget layanannya gitu. Jadi kayak Sania mau apa aja kayak ada di situ. Mau isi token listrik bisa, bayar pulsa bisa, isi wallet bisa, mau beli investasi bisa, mau nabung bisa, mau beli dana pensiun bisa. Jadi hampir semua kebutuhan finansial tuh bisa istilahnya difasilitasi dengan super apps ini. Dan tapi bukan tidak mungkin gitu ya, ke depan akan ada peningkatan-peningkatan yang mungkin aja bisa dilakukan gitu. Kita nggak pernah tahu karena instrumen investasi pun berkembang pesat gitu ya. Sekarang kayak ada kripto gitu ya. Ke depan mungkin nanti ada apa? Ada ETF gold kayak gitu. Mungkin aja nanti akan semakin banyak istilahnya fitur-fitur yang akan ditanamkan di super apps ini gitu ya. Lalu juga di asuransi atau proteksi juga kan semakin banyak gitu ya. Tidak hanya lagi kebutuhan misalkan proteksi untuk kesehatan atau jiwa, tapi nanti ke depan mungkin bisa untuk properti, bencana, dan lain sebagainya. Jadi pengembangan-pengembangan itu ke depan pasti akan terbuka luas gitu ya. Dan ini juga biasanya super apps perbankan ataupun jasa keuangan lain itu dia akan menyesuaikan kira-kira demand-nya seberapa besar. Ketika demand dari nasabahnya semakin besar, tentu dia akan fasilitasi dengan pengembangan fitur-fitur yang memang dibutuhkan gitu. Iya, dan sudah terlihat juga sudah ya trennya sekarang begitu. Nah, tapi mungkin Mas Ai juga bisa menggambarkan begitu ya, sebetulnya tren financial untuk anak muda tuh sejauh ini seperti apa sih begitu, dan mungkin dari sisi ya tidak hanya dari sisi konsumtif ya, tapi juga dari sisi produktif begitu, investasi, kemudian juga lain sebagainya. Arah tren investasi anak muda itu seperti apa sih, dan bagaimana akhirnya berbagai hal ini sudah tertampung juga dalam super app? Iya, nah memang kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, sekarang anak muda itu udah sedikit meninggalkan tren konsumtif. Sekarang banyak anak muda yang sudah lebih produktif lewat investasi gitu ya. Apalagi sekarang pilihan instrumen investasi semakin beragam gitu ya. Dan semakin mudah juga untuk diakses dengan adanya super apps tadi gitu ya. Nah, kalau untuk di kalangan Gen Z, milenial gitu ya, memang sekarang trennya banyak ke arah-arah instrumen yang keuangan gitu ya, investasinya kayak saham, kripto, reksadana gitu ya. Walaupun memang dalam beberapa bulan terakhir kayak investasi di sektor real kayak logam mulia gitu ya, emas juga cukup diminati karena kenaikan harganya juga cukup signifikan gitu ya. Dan untuk diversifikasi, untuk hedging juga bagus gitu.
Nah, sekarang pun untuk investasi emas juga sudah bisa dilayani lewat aplikasi gitu. Tidak lagi harus ngantri di cabang beli emas gitu ya. Jadi memang semakin berkembang dan ini juga mendukung arah atau tren investasi anak-anak muda sekarang. Jadi tidak hanya investasi-investasi di sektor real kayak misalkan KPR gitu ya atau beli rumah gitu ya, tapi sektor-sektor keuangan pun sudah bisa dilakukan lewat aplikasi gitu. Dan ini juga sudah sejalan dengan memang perkembangan tren investasi yang disukai anak-anak muda di era sekarang gitu. Oke, Mas Ai, tapi dengan super apps dan segala fasilitas yang sangat lengkap tadi, apakah transaksi digital ini bisa menggantikan uang tunai secara 100% atau memang pasti akan digunakan juga gitu uang tunai dan juga mungkin fasilitas lain-lainnya? Ya kalau 100% menggantikan uang tunai, aku rasa enggak ya. Tetap pasti porsi uang tunai itu diperlukan. Cuma memang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun ya gitu. Sekarang kalau kita ambil contoh aja kita gitu ya, seberapa sering kita ambil uang tunai di ATM atau di bank pasti akan semakin jarang gitu ya. Aku pribadi pun semakin jarang karena dengan adanya kris, dengan adanya e-wallet gitu ya, apalagi sekarang ada tap to pay dan pakai face recognition juga bisa gitu. Jadi orang semakin jarang untuk mengambil uang tunai, tapi bukan berarti uang tunai ini akan hilang gitu. Tetap porsinya akan ada untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, namun memang secara porsi dia pasti akan terus menurun ke depan karena memang tren digital ini semakin menggerus kebutuhan uang tunai yang memang kita harus pegang gitu. Ya, sekarang kalau zaman sekarang tuh lebih takut ketinggalan handphone ya, daripada ketinggalan dompet gitu. Dan ini juga menjadi menggambarkan ya trennya seperti apa tadi, tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Ai begitu, tetap ada porsi-porsinya juga uang tunai akan dibutuhkan begitu ya. Baik, menarik sekali diskusi kita siang hari ini. Terima kasih tentunya Mas Ai Ahmad Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia atas insight-nya hari ini, dan terima kasih juga Chania yang sudah menemani untuk Financial Forum siang hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Mas Ai tentunya. Terima kasih. Ya pemirsa, sesi diskusi tadi sekaligus menjadi akhir dari special segmen Financial Forum hari ini yang didukung oleh Bank Negara Indonesia atau BNI. Dan kini kita kembali ke Power Lunch.